Bapak, saudara-saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan beserta dengan renungan untuk hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, hari pertama di bulan September 2020, tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 11, demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ibu bapak saudara-saudara, ketika para murid-muridnya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, ternyata apa yang terjadi? Yang pertama sekali, mereka rela meninggalkan keluarganya. Yang kedua, mereka rela meninggalkan harta benda miliknya. Dan yang ketiga, mereka ternyata mau meneladani apa yang dikatakan oleh Yesus, yakni menyangkal dirinya. Keputusan ini adalah keputusan yang mendasar kepada hati nurani dan panggilan iman percaya yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena apa? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes sudah melihat bahwa ketika mereka hendak mengikut Yesus dan ketika mereka sedang mengikut Yesus nantinya, dan ketika mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus, sesuatu yang positif telah mereka lihat dengan mata kepala mereka, bahwa mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan ketika dia sedang berkhotbah di atas perahu itu untuk memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang yang sedang di darat pada saat itu. Dan Yesus mengambil keputusan yang tepat supaya orang-orang bisa melihat dia secara nyata dan jelas. Dia menaiki perahu itu dan dia mulai pengajarannya. Dan sesuatu mujizat terjadi ketika Yesus menyuruh Simon Petrus untuk melemparkan jalannya kembali, di mana mereka telah satu malaman mencari ikan di danau itu, namun tak seekor pun mereka dapatkan. Namun ketika Yesus mengatakan supaya mereka menyampaikan jalannya kembali, apa yang terjadi? Ternyata jala-jala itu penuh dengan ikan, dan bahkan Petrus sendiri tidak sanggup untuk menariknya, sehingga dia harus memanggil teman-temannya, rekan-rekannya nelayan, supaya bersama-sama menarik itu jala-jala yang telah penuh dengan ikan-ikan. Ibu bapak saudara-saudara, setiap yang mau mengikut aku, itu kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini adalah konsekuensi yang nyata bagi kita juga saat ini sebagai umat Kristen, di mana banyak pergumulan dalam kehidupan kita, di mana banyak pekerjaan, di mana juga kita harus banyak belajar, dan bahkan di dalam berkarya, di dalam belajar, di dalam bergumul, kita juga harus tetap saling melayani. Dan inilah panggilan Kristiani, panggilan daripada Kristus. Jikalau panggilan dari Ibu Pertiwi ini, sebagai warga negara kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran daripada selaku kita warga negara. Apapun panggilan Ibu Pertiwi, kita harus mau mengorbankan segala-galanya, apalagi untuk mengikut Tuhan. Karena di dalamnya keabadian dan kehidupan yang kekal telah disediakan bagi kita. Dan kita telah lihat bagaimana Yesus harus menderita dan mati, dan bahkan harus bangkit kembali demi memenangkan kita. Bukan hanya memenangkan pribadinya. Allah berkarya di dalam Yesus itu tidak hanya mau memenangkan pribadi anaknya yang tunggal itu, tetapi juga harus memenangkan kita, umatnya. Kita yang belum percaya, mereka yang belum percaya, dan kita yang telah percaya, dan mereka yang harus percaya kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, marilah kita juga meyakini semua yang dikatakan oleh Yesus itu adalah kebenaran mutlak yang harus kita junjung tinggi. Ketika kita telah berada di dalam genggaman kasih Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa apapun yang menjadi kerinduan hati kita, itu harus kita dapatkan hanya melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu,
Marilah ibu bapak saudara-saudara, kita harus segera bergegas menata kembali kehidupan kita. Jikalau kita selama ini lalai di dalam mengikut Yesus, keputusan yang telah kita ambil, bahkan ketika kita menyanyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Jangan ingkari panggilan. Jangan engkau lagi mengingkari bahwa engkau pada saat ini harus mampu untuk menyangkal dirimu. Kau harus meninggalkan segalanya demi Yesus. Kau juga harus tetap memikul salibmu. Kau juga harus mampu, dirimu juga harus mampu meringankan beban orang lain. Dan pastikan di dalam Yesus bebanmu pun ringan. Sama seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes itu. Walaupun banyak yang mereka pergumulkan, mereka tidak pernah menghitung waktu di mana mereka mengikut Yesus. Mereka tidak pernah lagi memikirkan akan sanak saudaranya. Tidak pernah khawatir lagi tentang sanak saudaranya tersebut. Tetapi mereka telah memutuskan sesuatu yang terbaik buat dirinya, buat keluarganya, buat pemerintahan kerajaan Allah. Supaya kerajaan itu tetap ada hadir di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita. Dan juga kita mau mewartakan kabar baik itu untuk semua orang. Oleh karena itu Bapak saudara-saudara, percayalah, Yesus saat ini menyertai Anda di dalam setiap karya-karyamu, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap pelayananmu. Dan lakukan itu demi kemuliaan namanya. Anak-anak kami, adik-adik kami yang sedang belajar, mahasiswa, mari belajar dengan baik. Bertekun di dalam doa. Dan dekatkan dirimu. Itulah salibmu sebagai seorang siswa, seorang mahasiswa. Salib yang harus kau angkat itu, pergumulkan itu. Untuk meniti karir dan cita-cita di tengah-tengah setiap pekerjaan dan pembelajaran kita. Dan jangan lupa di saat pandemi ini juga kami selalu mengingatkan, jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, dan juga selalu menjaga jarak dengan sesama kita. Tuhan Yesus menyertai kita, dan salam sejahtera dan juga salam sehat dari kami. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami untuk setia meneladani Engkau ketika kami telah memutuskan dan menerima Kristus dan mengikutinya di dalam kehidupan kami. Atur kehidupan kami, dan Engkau Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kebutuhan kami, kesejahteraan kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Sertai kami di dalam setiap pergumulan, sertai kami di dalam meniti karir, sertai kami di dalam menyangkal diri kami dan memikul salib kami sebagai seorang pelajar. Bahkan Engkau yang menyertai kami untuk memikul salib kami ketika kami sudah menerima usia lanjut. Biarlah semuanya itu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, karya-karya dan ucapan serta apa yang kami lakukan Tuhan setiap hari sepanjang kehidupan kami ini. Biarlah kami selalu membuktikan bahwa kami adalah pengikut Kristus. Mari Bapa di sorga, sama seperti para murid-Mu yang telah meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, dan bahkan meninggalkan setiap pergumulannya selama ini untuk mengikuti Engkau. Kami juga mau ikut Tuhan. Karena keputusan kami sudah bulat mengikuti Engkau, karuniakanlah kami damai sejahtera, kekuatan demi kekuatan. Engkaulah melipat gandakan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami untuk selanjutnya. Terima kasih Bapa, sertai kami dan berbuatlah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah keputusan-keputusan yang kami ambil juga dalam kehidupan kami itu adalah berdasarkan kasih setia yang daripada Tuhan. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, dan layakkan kami selalu menjadi pengikut-Mu yang setia. Terima doa kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin.